warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekta Afdiologa SI5E. Oke, di sini pertemuan ke-8 ya. Pertemuan ke-8 mata kuliah perangkat lunak. Nah, di pertemuan 8 ini saya akan menjelaskan 3 batas manajemen proyek, yaitu 1. Sasaran lingkup, waktu, dan biaya. Nah, di sini langsung saja saya jelaskan dulu tentang apa itu time. Time salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh manajemen proyek adalah times atau batas waktu. Manajemen proyek harus bisa memperkirakan jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek secara keseluruhan. Penentuan batas waktu ini pada umumnya akan dilakukan pada fase inisiasi dan perencanaan proyek untuk mengembangkan jadwal yang berisi durasi dari semua kegiatan proyek. Dalam menetapkan batas waktu, mereka dapat berdiskusi atau berkonsultasi dengan anggota time yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek tersebut. Untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan, mereka juga dapat menggunakan bantuan beberapa tools seperti dengan program evaluation dengan review TechSquint, Gantt atau Grace Price-Mite. Dengan batasan waktu ini, maka ketika proyek dimulai, Anda dan tim Anda sudah memiliki batas waktu yang harus Anda kerjakan. Kedua, scope. Aspek selanjutnya dalam teks konflik adalah scope atau ruang lingkup. Nah, di sini ruang lingkup aspek ini mengacu pada semua tugas, aktivitas, atau pekerjaan yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Biasanya menentukan batas ruang lingkup ini akan didefinisikan menggunakan word big struktur. Pada tahap perancangan, jika ruang tidak didefinisi dengan benar, maka ruang lingkup dapat meluas selama tahap pelaksanaan karena aktivitas yang tidak direncanakan dengan baik dalam proyek manajemen. Hal tersebut dikenal dengan istilah scope creep dan dapat menyebabkan proyek menjadi gagal. Nah, ketiga, cost atau budget. Manajemen proses adalah cost budget atau biaya proyek. Aspek ini mengacu pada anggaran yang perlu dikeluarkan oleh klien agar pengembangan proyek dapat diselesaikan. Jadi, untuk menemukan batas cost budget, Anda dapat memperkirakan biaya yang berhubungan dengan setiap tugas, kemudian Anda membuat anggaran yang akan menentu biaya tersebut. Pada umumnya, anggaran tersebut dapat mengacu berbagai biaya yang dibutuhkan selama proses pengembangan proses, seperti biaya untuk tenaga kerja, perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya lainnya. Selain itu, anggaran proyek juga dapat termasuk biaya review dan profit yang diharapkan. Nah, ini bagaimana penerapan TripsCon dalam Against the Flame. Di sini ada caranya. Time harus memahami ruang lingkupan proyek dengan baik, bicara dengan tim yang terlibat dalam mengerjakan proyek, mengenal ruang lingkupan pekerjaan yang harus diselesaikan. 2. Mengetahui batas waktu yang sudah ditentukan. Anda harus memastikan bahwa proyek dapat dijalankan sesuai dengan jadwal yang sudah diterapkan. Anda dan tim harus mengetahui kapan proyek harus mulai dikerjakan dan kapan proyek harus selesai dikerjakan. 3. Mengetahui biaya proyek. Nah, ketika Anda sudah menetapkan biaya proyek, maka Anda dan tim harus berusaha untuk mematuhi artinya. Anda harus memastikan bahwa semua anggota tim dapat menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan batas biaya yang sudah diterapkan di perjanjian awal. Dengan demikian, Anda dapat menghindari pekerjaan proyek yang berlebihan anggaran proyek yang sudah diterapkan. Oke, di sini saya akan menyimpulkan apa itu manajemen proyek yang saya penjelaskan tadi. Kesimpulan di sini, manajemen proyek memang menjadi pekerjaan yang cukup kompleks untuk dapat menyesuaikan. Terdapat berbagai disiplin ilmu yang perlu Anda pelajari dalam waktu yang panjang.
Dari penjelasan singkat di atas, Anda dapat mengetahui bagaimana pentingnya types cons dalam manajemen proyek. Anda juga dapat memahami bahwa masing-masing aspek, baik itu time, scope, atau cost, akan saling berkaitan dan saling mengetahui. Jadi ketika Anda salah satu aspek yang berubah, maka kedua aspek yang lain membutuhkan penyesuaian kembali. Salah satu perusahaan yang mampu membantu Anda dalam mengelola proyek secara profesional adalah Leguit Digital Indonesia. Kami memiliki beberapa manajemen proyek yang sudah memiliki sertifikat proyek manajemen yang diakui secara global. Oke, di sini sudah jelas, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.